Apa kamu pernah lihat pesawat terbang terbalik? Sekarang kamu melihatnya. Astaga, film pesawat ini diangkat dari kisah nyata. Ia adalah pilot terhebat yang mungkin kamu pernah jumpai. Sambil berbicara dengan penumpang, ia menuangkan vodka ke jusnya. Penumpang tertawa mendengar lawakannya. Ia menuangkan sebotol vodka lagi ke jusnya. Lalu ia meminumnya. Ya, dia mabuk. Baru saja duduk di kursi pilot. Pilot Whip langsung tertidur pulas. Co-pilot, Ken, hanya bisa geleng-geleng. Tiba-tiba, terjadi kecelakaan. Pesawat kehilangan kontrol. Terjadi turbulensi hebat. Whip bangun dari mimpi indahnya. Ken berusaha menyeimbangkan pesawat, tapi tidak ada perubahan. Whip tetap tenang. Ia menyuruh penumpang memakai sabuk pengaman. Bersama Ken, ia mencoba menyeimbangkan pesawat. Alarm tiba-tiba berbunyi. Pesawat jatuh menukik ke tanah. Penumpang histeris. Pramugari terpelanting. Whip membantu Ken mengurangi kecepatan. Tapi, sistem tak terkendali. Setiap detik, mereka terjun 100 meter. Di detik-detik terakhir, Whip tidak takut dan mengurangi beban. Roda landasan dibuka. Mesin sayap rusak. Ia bahkan membuang bensin untuk mengulur waktu. Kepala pramugari menyuruh penumpang tiarap. Semua orang menunduk. Whip membiarkan Ken mencoba mode manual. Oke, mengerti. Tapi, sistem kontrol Ken rusak. Saat ini, posisi mereka hanya 4.500 meter dari permukaan tanah. Whip yang frustrasi meminta bantuan Margaret. Whip mengarahkannya. Margaret berhasil masuk ke mode manual. Akhirnya pesawat berhasil dikendalikan. Barang-barang di loker kabin berjatuhan. Seorang pramugari berdiri dan membantu penumpang menutup kabin. Tiba-tiba, pesawat hilang kendali. Ia terbentur kursi dan pingsan. Ketinggian pesawat dari tanah tinggal 2.100 meter. Bangunan di bawah mulai terlihat. Ken panik, tapi Whip tetap tenang. Ia memutuskan melakukan sesuatu yang mustahil, yaitu menerbangkan pesawat secara terbalik. Ia menyuruh Margaret dan Ken mengucapkan salam perpisahan di black box. Pesawat mulai miring. Ken menutup pintu bagasi dan roda. Pesawat menukik. Seluruh bagasi kabin jatuh. Bahkan pramugari juga panik. Waktu mereka tak banyak, Whip menyuruh Margaret mendorong tuas daya. Seiring bertambahnya daya, pesawat kini terbalik. Ya, Tuhan. Astaga, untuk saat ini, pesawat berhenti menukik. Bahkan petugas stasiun bantuan dibuat tercengang. Sayangnya, hal itu tak lama. Bahan bakar kurang. Mesin kiri mulai terbakar. Whip menyuruh Ken memadamkan api. Mereka tidak bisa mendarat di bandara terdekat. Tak ada cara lain. Sekarang cuma bisa mendarat di tanah kosong. Selanjutnya, Whip membalik pesawat lagi ke posisi semula dan menyeimbangkannya. Pramugari yang tadi pingsan meninggal dunia. 300 meter di atas tanah, Whip menyuruh Ken mendorong tuas daya. Mereka menggunakan daya terakhir untuk membalik pesawat. Daya di sisi kanan sudah habis. Mereka bersiap untuk mati. Pesawat meluncur turun. Seperti biasa, Whip sangat tenang. Karena ia tahu, semua ini tergantung nasib. 15 meter di atas tanah. Pesawat melewati gereja, sayap menerabas atapnya, dan meluruskan posisi pesawat. Semuanya tiarap. Penduduk sekitar menyelamatkan korban. Badan pesawat terbelah dua. Saat sadar, Whip sudah di rumah sakit. Berita di TV menampilkan situasi pendaratan. Rekan kerjanya memberitahu bahwa 96 dari 102 penumpangnya selamat. 2 awak kabin dan 4 penumpang tewas. Melihat kecelakaan yang dialami Whip, ini sudah merupakan keajaiban. Dalam sekejap Whip menjadi pahlawan bangsa. Pers menanti di depan rumah sakit untuk mewawancarainya. Tapi, masalah datang. Petugas keamanan transportasi melakukan tes darah pada Whip. Saat persidangan, hasil penyelidikan menyatakan bahwa mesin ekor pesawat rusak. Skrup pengangkat patah dan sirip pengangkat tersangkut. Hal itu menyebabkan pesawat menukik ke bawah. Whip melakukan langkah yang sangat jenius. Ini tak diragukan lagi. Tapi, di tong sampah dapur, ada 2 botol vodka. Setelah pemeriksaan, terdapat kadar alkohol di darah Katrina, salah satu pramugari yang meninggal.
Tapi saat itu, pramugari belum membagikan minuman pada penumpang. Rupanya, Katrina adalah pacar Whip. Mereka berdua minum-minum di malam sebelum kecelakaan. Di persidangan, petugas penyelidik bertanya, apakah Katrina mabuk? Whip terdiam. Bila ia mengaku, maka reputasinya hancur. Dan ia akan dipenjara. Tapi, ia tak tega melimpahkan kesalahannya pada Katrina. Apalagi ia sudah meninggal. Whip akhirnya mengaku, Katrina tidak mabuk. Karena aku yang meminumnya. Para hadirin gempar. Ada yang keberatan, ada yang memakinya tak bertanggung jawab. Ia dituntut 5 tahun penjara. Di penjara, ia menceritakan kisahnya pada teman-temannya. Ia bisa saja berbohong, dan terus jadi pahlawan. Tapi, Whip tidak mau melakukannya. Whip mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak cocok diucapkan oleh narapidana. Seumur hidup aku baru pertama kali merasa bebas. Film ini terinspirasi dari kecelakaan nyata pada tahun 2001. Pilot sebenarnya lebih hebat daripada di versi film. Ia juga membalikkan pesawat, dan berhasil menyelamatkan 306 penumpang. Dalam semalam, ia berubah jadi pahlawan. Tapi, media yang ingin tahu, mulai menelusuri kehidupan pribadi dan masa lalunya. Hal ini menghancurkan reputasinya. Film selesai. Jangan lupa like dan komen. Aku Kaki Minyak. Dadah. Sampai jumpa.